Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai ngaji ilmu mantik dengan menggunakan kitab Matan Isawuji yang dikarang oleh Syekh Al-Abhari. Kitab Matan Isawuji ini termasuk kitab penting yang harus dipelajari bagi thalibul ilmi yang hendak memperdalam ilmu mantik. Kitab Matan Isawuji ini termasuk al-mustawal awal atau level pertama, sama seperti kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Jadi untuk memasuki level-level berikutnya di dalam ilmu mantik, di antaranya yang perlu dikuasai terlebih dahulu di antaranya adalah kitab As-Sulam Al-Munawwarah dan juga kitab Matan Isawuji karangan Syekh Al-Abhari. Namun sebelum kita membaca kitab ini, mari kita terlebih dahulu menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif, kepada musannif kitab ini, yaitu Syekh Al-Abhari, dengan harapan semoga kita diberi kemudahan untuk memahami isi dari kitab ini. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nassul Muhaqqaq, teks kitab Matan Isawuji yang telah ditahqiq. Qala Syekhul Imam, berkata siapa Syekh Al-Imam Al-Allamatu yang sangat alim, afdolul mutaakhirin, paling utamanya ulama mutaakhirin. Syekh Al-Abhari ini termasuk ulama mutaakhirin, beliau hidup di abad ke-7. Qudwatul hukama ir-rasikhina, panutan para filosof ar-rasikhina yang sangat pakar. Athiruddin Al-Abhari, yaitu Syekh Athiruddin Al-Abhari. Sebagian ulama membaca Athiruddin Al-Abhari, namun yang masyhur yaitu Athiruddin Al-Abhari. Tayyaballahu, semoga mengharumkan, Allahu siapa Allah, tarahu, terhadap tanah kuburannya Syekh Athiruddin Al-Abhari, wa ja'alal jannata maswahu, dan menjadikan siapa Allah al-jannata, terhadap surga, maswahu, sebagai tempat tinggalnya Syekh Athiruddin Al-Abhari. Apa perkataan Syekh Al-Abhari? Nahmadullaha ta'ala, memuji kami Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala, ala taufiqihi, atas taufiknya Allah, atas pertolongannya Allah. Taufik ini adalah kekuatan dan pertolongan di Allah kepada seorang hamba, sehingga
hamba tersebut bisa untuk berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan taufik atau pertolongan. Wa nas'aluhu dan memohon kami terhadap Allah hidayata thoriqihi, terhadap petunjuk jalannya Allah. Wa nusalli dan bersolawat kami ala rasulihi, atas utusannya Allah Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi dan bersolawat juga atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wa itratihi. Itra ini artinya ahlu baitin Nabi, yaitu keluarga inti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelah hamdalah wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa itratihi, Syekh Al-Abhari berkata, fahadhihi maka adapun ini, risalatun ialah risalah fil mantiki, di dalam ilmu mantik. Jadi kitab Matan Isabuji yaitu berbentuk risalah, yaitu isinya itu padat dan tipis ya, yang dinamakan risalah itu seperti itu. Auradna menyampaikan kami fiha di dalam risalah ma terhadap sesuatu yajibu yang wajib istihbaruhu apa menghadirkannya ma liman bagi orang yabtadi'u yang memulai siapa man fi syai'in di dalam sesuatu minal ulumi dari ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi risalah Matan Isawuji ini oleh Syekh Al-Abhari dipersiapkan bagi para pemula untuk dikuasai, bagi para pemula yang hendak mempelajari ilmu-ilmu fan ilmu yang lain. Misalnya bagi orang yang hendak mempelajari ilmu nahwu butuh kepada ilmu mantik, setidaknya butuh terhadap penjelasan-penjelasan bahasan-bahasan ilmu mantik yang ada di dalam kitab Matan Isawuji ini. Kenapa seseorang yang hendak mempelajari suatu fan ilmu butuh kepada ilmu mantik? Minimal terhadap materi-materi yang akan disampaikan oleh musonif di dalam kitab Matan Isawuji ini, karena setiap ilmu itu punya nalar, punya nazar. Dan untuk mengetahui sebuah nalar itu benar atau tidak, butuh pada ilmu mantik. Karena ilmu mantik ini yang menyediakan kaidah-kaidah umum untuk mengetahui sebuah nalar, sebuah istidlal, sebuah pemikiran itu benar atau tidak. Misalnya ya, ketika seseorang hendak mempelajari ilmu nahwu, maka dia butuh kepada ilmu mantik. Kenapa butuh kepada ilmu mantik? Karena agar dia mengetahui sebuah definisi yang ada di dalam ilmu nahwu itu benar atau tidak. Misalnya di dalam ilmu nahwu itu misalnya akan dijumpai definisi dari kalimat isim. Kalimat isim itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarim bizamanin wad'an. Ini adalah definisi dari isim. Nah, untuk menentukan apakah definisi isim ini benar atau tidak, maka hal ini tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu mantik. Karena itu mempelajari ilmu mantik ini ya sangat penting bagi setiap orang yang hendak mempelajari fan ilmu pengetahuan, agar dia bisa menentukan, bisa mengetahui mana istidlal yang benar dan mana istidlal yang keliru.
Karena alasan ini, maka musonif di sini yaitu Syekh Al-Abhari mengatakan bahwasanya beliau akan menyampaikan kaidah-kaidah ilmu mantik yang wajib diketahui bagi setiap orang yang hendak mempelajari fan ilmu pengetahuan. Liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum. Musta'inan, dengan minta pertolongan, billahi, kepada Allah Ta'ala, billahi Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, mufidul khairi, ialah zat yang mencurahkan kebaikan, wal jaudi, dan pemberian. Isa wuji ini adalah kata Yunani. Ada beberapa pendapat ulama terkait makna dari Isa wuji ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Isa wuji ini adalah al-madkhal, yaitu pendahuluan. Ada sebagian ulama lain yang mengatakan bahwasanya Isa wuji, yang dimaksud dengan Isa wuji ini adalah kulliyatul khamsah, yaitu kuli yang 5 yang biasa dipelajari di dalam ilmu mantik, yaitu jinis, fasal, nau, khosoh, dan aradun am. Dan ada sebagian ulama yang lain ya yang mengatakan, yang menyampaikan pendapat-pendapat yang lain. Namun yang masyhur adalah makna dari Isa wuji ini adalah al-madkhal, yaitu pendahuluan. Di sini Syekh Al-Abhari hendak menjelaskan terkait bahasan-bahasan pendahuluan sebelum memasuki pembahasan ilmu mantik. Karena ilmu mantik itu isinya atau tujuan utamanya, bahasan utamanya itu ada 2. Pertama yaitu adalah ta'rif, definisi, dan yang kedua itu adalah al-qiyas atau silogisme. Nah, untuk mengetahui at-ta'rif atau untuk memasuki pembahasan terkait ta'rif, perlu pembahasan pengantar. Di antaranya adalah kulliyatul khamsah. Dan untuk mengetahui kulliyatul khamsah dengan baik dan benar, butuh pada pembahasan alfal. Lafat, pembahasan lafat. Kenapa butuh pada pembahasan lafat? Karena kulliyatul khamsah itu berupa makna. Dan makna tidak bisa dipahami kecuali dengan lafat. Nah, kemudian lafat ini untuk menunjukkan sebuah makna butuh pada dalalah. Butuh pada dalalah. Artinya sebuah kata menunjuk pada maknanya, itu butuh pada dalalah, pada bahasan dalalah. Nah, karena itu sebelum membahas terkait ta'rif dan qiyas, di sini musannif menyampaikan terlebih dahulu bahasan-bahasan pengantar, bahasan-bahasan pendahuluan. Sebagai al-madkhal, sebagai pintu masuk untuk membahas bahasan utama dari ilmu mantik. Al-madkhal di sini yaitu berupa pembahasan mengenai dalalah, signifikasi, penunjukan, dan pembahasan terkait alfaz. Ini adalah pembahasan pengantar untuk memasuki pembahasan utama dari ilmu mantik, yaitu pembahasan terkait ta'rif dan qiyas. Al-lafdzud dalu bil wad'i, adapun lafat adalu yang menunjukkan apa lafat, bil wad'i dengan wadha. Dengan wadha ini maksudnya adalah dengan penetapan, dengan peletakan atau dengan pembakuan. Dengan kata-kata al-lafdzud
lafdhu dallu bil wad'i, musannif di sini hendak mengisyaratkan bahwasanya yang hendak dibahas, dalalah yang hendak dibahas di dalam kitab ini, di dalam pengantar ini, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Karena dalalah itu secara terperinci ada dua, yaitu ada dalalah lafziyah dan ada dalalah ghairu lafziyah. Dan dalalah lafziyah itu ada tiga. Ada dalalah lafziyah wad'iyah, ada dalalah lafziyah akliyah, ada dalalah lafziyah tabi'iyah. Begitu juga dalalah ghairu lafziyah dibagi menjadi tiga. Ada dalalah ghairu lafziyah wad'iyah, ada dalalah ghairu lafziyah akliyah, ada dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah. Dan yang dibahas di dalam ilmu mantik dari bagian-bagian dalalah ini hanya dalalah lafziyah wad'iyah. Karena itu di sini yang akan dibahas adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Al-lafdzud dallu, adapun lafaz kata ad-dallu yang menunjukkan apa lafaz bil wad'i, dengan peletakan pembakuan, yadullu menunjukkan apa al-lafaz ala tamami ma wudi'alahu, atas sempurnanya sesuatu makna, wudi'ah yang diletakkan apa ma lahu terhadap lafaz bil mutabaqatih, dengan mutabaqah. Mutabaqah ini artinya tawafuk, sesuai. Jadi apabila lafaz dibakukan atau diletakkan, ditetapkan untuk menunjuk pada makna aslinya, maka penunjukan lafaz itu disebut dengan mutabaqah. Jadi kalau sebuah kata, sebuah lafaz menunjuk pada makna aslinya, pada makna yang memang lafaz itu dibakukan untuk menunjukkan pada makna tersebut, maka penunjukan lafaz ini terhadap maknanya disebut dengan mutabaqah. Kenapa disebut dengan mutabaqah? Karena lafaz dengan maknanya selaras, sesuai dengan makna aslinya. Wa ala juz'ihi, dan atas bagian mawudi alahu bitadammuni, dengan tadammun. Dan apabila lafaz menunjuk pada bagian makna dari makna keseluruhan mana asli dari lafaz itu, maka penunjukan itu disebut dengan tadammun. Tadammun ini artinya adalah kandungan. Artinya apabila sebuah kata, sebuah lafaz menunjuk pada sebagian makna yang dikandung oleh keseluruhan makna lafaz tersebut, maka penunjukan itu disebut dengan tadammun. Tapi dengan catatan, ingkana, apabila ada, lahu ialah bagi mawudi alahu juz'un, apa bagian. Namun dengan catatan, apabila makna asli dari lafaz itu memiliki bagian. Karena memang ada sebagian lafaz itu yang menunjuk pada makna basit, pada makna yang simpel, bukan pada makna murakkab. Kemudian wa ala ma yulazimuhu fi dhihni bil iltizam. Wa alama, dan atas sesuatu, yulazimuhu yang melekat apa ma, menyertai apa ma. Yulazimuhu ini artinya adamul infikak. Adamul infikak, tak terpisah sama sekali. Itu yang disebut dengan yulazim. Atau kita maknai dengan menyertai atau melekat.
wa ala ma yulazimu, dan atas sesuatu yulazimu yang melekat apa ma hu terhadap ma wudi alahu fi dzihni di dalam pikiran bil iltizam dengan iltizam. Apabila sebuah lafaz menunjuk pada makna lazimnya, maka penunjukan itu disebut dengan iltizam. Makna lazim ini adalah makna yang berada di luar makna aslinya, cuman makna ini selalu melekat kepada makna asli dari lafaz itu. Selalu melekat, tak terpisah. Di dalam pikiran ini tak terpisah makna lazim ini dari makna asli dari sebuah lafaz itu. Nah, lafaz yang menunjuk pada makna lazim yang selalu menyertai, yang selalu melekat di dalam pikiran, yang selalu melekat ya, fi dzihni, ya, maka ini disebut dengan iltizam. Jadi dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwasanya dalalah lafziyah wad'iyah itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan mutabaqah, apabila lafaz itu menunjuk pada makna asli yang memang makna atau yang memang lafaz itu dibakukan untuk menunjuk pada makna tersebut. Yang kedua disebut dengan dalalah tadammuniyah atau tadammun, apabila lafaz itu menunjuk pada sebagian makna yang dikandung oleh keseluruhan makna asli dari lafaz itu. Dan yang ketiga disebut dengan dalalah iltizamiyah atau disebut dengan iltizam, yaitu apabila sebuah lafaz menunjuk pada makna di luar makna asli lafaz itu, cuman makna tersebut selalu menyertai makna asli dari lafaz itu. Itu yang disebut dengan dalalah iltizamiyah. Jadi ada tiga. Contohnya seperti apa? Al-insan, seperti lafaz al-insan. Fa innahu, maka sesungguhnya al-insan yadullu, ialah menunjukkan apa insan atau menunjuk apa insan alal hayawanin natiki, atas makna al hayawanin natik, yaitu makhluk hidup yang berpikir, bil mutabaqati, dengan mutabaqah. Lafaz insan ini dibakukan, diletakkan, ditetapkan untuk menunjuk pada makna hayawanun natik. Ketika kita mengatakan lafaz al-insan, dan lafaz al-insan ini memang kita tujukan, kita niatkan untuk menunjuk pada makna aslinya, maka penunjukan ini disebut dengan mutabaqah. Berarti antara lafaz dan makna aslinya sesuai. Itu yang disebut dengan mutabaqah. Wa ala ahadihima bitadammun, dan atas salah satu keduanya al hayawanun natik bitadammuni, dengan tadammun. Namun apabila al insan ini menunjuk pada makna hayawan saja atau menunjuk pada an-natik saja, maka al-insan ini, penunjukan lafaz al-insan ini kepada salah satu dari dua makna, dari dua bagian ini, dua bagian makna dari makna keseluruhan ini disebut dengan dalalah tadammuniyah atau disebut dengan tadammun. Jadi kalau kita mengatakan al-insan, cuman al-insan yang dimaksud adalah makna yang menunjuk pada hayawan, maka penunjukan lafaz insan terhadap makna hayawan ini disebut dengan tadammun. Wa ala qabiliyatil ilmi, dan atas penerimaan ilmu pengetahuan, wa sonatil kitabati, dan
profesi menulis atau pekerjaan menulis bil iltizami dengan iltizam. Bil iltizami dengan iltizam. Lafat al-insan diletakkan, dibakukan untuk menunjuk pada makna hayawanun natik. Nah, apabila lafat al-insan ini menunjuk pada makna qabiliyatil ilmi wa son'atil kitabah, maka penunjukan yang seperti ini disebut dengan iltizamiyah atau disebut dengan iltizam. Kenapa disebut dengan iltizam? Karena makna asli dari insan ini adalah hayawanun natik. Lafat insan menunjuk pada qabiliyatil ilmi. Nah, ini qabiliyatil ilmi ini berada di luar makna insan. Cuman qabiliyatil ilmi ini selalu melekat kepada insan. Kenapa qabiliyatil ilmi ini selalu melekat kepada al-insan yang maknanya adalah hayawanun natik? Karena yang namanya al-insan ini an-natik adalah berpikir. Nah, berpikir di antara makna, di antara bagian makna dari al-insan ini adalah an-natik, yaitu berpikir. Dan lazim dari an-natik ini yaitu qabiliyatil ilmi, menerima untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Artinya bisa menerima ilmu, bisa untuk belajar ya dan sebagainya. Nah, ini. Nah, menunjuknya lafaz insan terhadap makna qabiliyatil ilmi ini disebut dengan dalalah iltizamiyah. Karena qabiliyatil ilmi ini adalah makna di luar makna insan, cuman dia selalu melekat terhadap makna lafaz al-insan. Jadi dapat disimpulkan sekali lagi melalui pembahasan ini ya, musannif yaitu Syekh Al-Abhari ingin menekankan bahwasanya dalalah yang diperhitungkan di dalam ilmu mantik itu hanya dalalah lafziyah wad'iyah yang pembagiannya itu adalah ada 3, yaitu mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.